Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irshad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu min al-'ibad. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في مجلسنا هذا، في مجلس المدارسة. نرجو الله أن يوفقنا وأن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Wahai sekalian, Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita di majelis kita, yaitu majelis mudarasah, yang mana kita berusaha di majelis kita ini untuk mempelajari hal-hal yang memang perlu dan bahkan wajib dipelajari oleh setiap muslim. Dan di pertemuan yang lalu kita masih di pembahasan pengantar ilmu fikih, dan kita sampai pada pembahasan at-tamadhub, yaitu bermadhab. Namun di pekan lalu kita baru muqaddimah saja. Muqaddimah, dan qadarullah muqaddimah kita memakan waktu satu pertemuan. Kemarin kita membahas tentang pembagian manusia uh, dalam kaitannya dengan dalil menjadi dua kelompok secara umum, menjadi dua bagian secara umum. Namun masing-masing bagian di sana ada mujtahid, ada muqallid. Masing-masing dari mujtahid dan muqallid itu pada hakikatnya mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Barakallahu jami'. Dan malam hari ini insya Allah kita akan membahas kelanjutan pembahasan seputar bermadhab, yang mana sebelumnya kita sudah pernah mempelajari dan membahas bahwasanya madhab atau empat madhab secara khusus, karena madhab sebenarnya lebih dari empat. Namun uh, ketika kita membahas empat madhab, maka kita pernah menjelaskan dan membahas bahwasanya empat madhab itu mempunyai sanad keilmuan yang jelas dari uh, para sahabat, dan para sahabat mengambil fikih dari Rasulullah SAW. Sebagaimana kita sebutkan dan nukilkan dahulu bahwasanya Al-Imam Ali ibn Madini, uh, beliau menyebutkan maka fi ahdi as-sahabah man kana lahu suhbah yadhabuna madhhabahu wa yatba'una tariqatahu wa yaslukuna tariqatahu wa yuftuna bi fatwahu illa thalatha. Tidak ada sama sekali di zaman sahabat uh, seorang sahabat yang mana orang-orang itu bermadhab dengan madhabnya dan menjalankan syariat dengan caranya dan berfatwa dengan fatwa-fatwanya, kecuali tiga orang sahabat saja, yaitu Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud ke Kufah, dan Abdullah ibn Abbas di Makkah, dan Zaid ibn Thabit fil Madinah. Zaid bin Thabit kemudian dilanjutkan ke sepeninggalannya oleh Ibn Umar, Abdullah bin Umar. Di masa sahabat ada tiga madhab utama tersebut, yang mana orang-orang uh, ketika ingin
mempelajari syariat Islam, mereka semuanya merujuk kepada tiga orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan masing-masing dari tiga sahabat ini mempunyai murid-murid, baik Ibn Mas'ud di Irak atau di Kufah tepatnya, kemudian Abdullah bin Abbas di Makkah, kemudian Zaid dan Abdullah bin Umar di Madinah, masing-masing mempunyai murid-murid. Dan uh, murid-muridnya ini berarti dari kalangan tabi'in, ya kan Ibu ya? Dan murid-murid para sahabat ini yang merupakan kalangan tabi'in ternyata mempunyai murid, yaitu para ulama, para imam empat madhab ini. Jadi dan kita sudah bahas sebelumnya bahasanya imam empat madhab ini kebanyakan adalah tabi'ut tabi'in, dari generasi tabi'ut tabi'in. Adapun Abu Hanifah di sana ada khilaf apakah beliau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Tapi uh, secara umum mayoritas tabi'ut tabi'in. Qanallahu jami'an. Ini gambaran silsilah keilmuan dari jalur keilmuan masing-masing ya dari imam empat madhab. Qanallahu jami'an. Uh, dan insya Allah malam hari ini kita akan membahas bagaimana hukum bermadhab. Umat sekalian, yang ketika kita membahas sesuatu atau hukum permasalahan, maka terkadang kita harus memperhatikan di sana atau kalau istilahnya itu tahriru mahallin niza. Tahriru mahallin niza itu mengurai perkara apa saja yang disepakati dalam masalah ini dan perkara apa saja yang khilaf. Para ulama berbeda dalam masalah ini. Biasanya kalau kita membahas permasalahan seperti itu. Kenal jamiah. Maka di sini juga demikian dalam masalah bermadhab ini. Maka di sana ada permasalahan-permasalahan yang disepakati. Maksudnya disepakati semuanya tidak ada perbedaan di sini. Semuanya bersepakat ijma' istilahnya dalam permasalahan-permasalahan dalam hal-hal ini terkait dengan bermadhab. Namun di sana juga ada perbedaan. Nanti perbedaan insya Allah akan kita bahas nanti. Sekarang kita bahas yang persamaan dulu. Maksudnya apa saja yang disepakati oleh para ulama terkait masalah bermadhab. Yang pertama, yang disepakati oleh para ulama terkait dengan masalah bermadhab adalah zammut ta'assub. Zammut ta'assub. Yaitu para ulama semuanya bersepakat bahwasanya ta'assub, ta'assub yang madmum, ta'assub itu tercela. Ta'assub dalam artian apa? Ta'assub yang tercela di sini maksudnya adalah an yattakhidhal insanul madhhaba mi'yaran lil wala'i wal bara'. Dan jika seseorang menjadikan madhab sebagai barometer loyalitas, maka hal semacam ini semuanya bersepakat. Ini adalah ta'assub yang tercela. Ta'assub itu apa? Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, Allah jami'an. Fanatik bukan ya? Fanatik, sahih. Fanatik. Nah, fanatik yang tercela maksudnya di sini adalah fanatik yang jika seseorang menjadikan madhab itu sebagai barometer loyalitas. Maksudnya barometer loyalitas bukan jenis ini kita sebutkan, yaitu bersikap loyal kepada orang-orang yang bermadhab sama dengannya dan memusuhi yang berbeda madhab dengannya. Maka ini semuanya bersepakat. Hal semacam ini adalah hal yang tercela, tidak boleh. Ta'assub atau fanatik semacam ini adalah fanatik yang tercela. Ini sepakat Ibu ya. Atau misal contoh kan dalam prakteknya, dalam kenyataannya misalkan, misalnya seseorang yang mengikuti madhab Syafi'i misalkan, di dalam madhab Syafi'i ketika sholat subuh membaca qunut subuh, sedangkan orang yang bermadhab Hanafi di dalam madhab Hanafi itu melarang adanya qunut, sama sekali tidak ada qunut di dalam madhab Hanafi. Kemudian karena perbedaan madhab itu dan perbedaan pendapat itu, kemudian yang madhab Hanafi yang nggak mau kunut
nggak mau sholat jamaah di belakang yang kunut, misalkan seperti itu. Atau bahkan nggak mau saling sapa, saling tegur, nggak mau ngobrol bareng, duduk bareng. Dan bahkan apa? Terkadang anaknya nggak boleh nikah sama yang berbeda pendapat. Maka hal semacam ini betul-betul para ulama semuanya bersepakat bahwasanya hal semacam ini tercela, tidak boleh. Ta'assub madmum atau fanatik yang tercela. Waqadallahu jami'an. Dan sebenarnya waqadallahu jami'an. Kalau misalkan dikatakan na'am, apakah dahulu eh, di masa dahulu ada terjadi ta'assub madhab seperti itu? Jawabannya iya, sempat terjadi ta'assub seperti itu, tapi bukan dari para ulama. Dan itu pun sedikit. Gitu ya, bukan? Dan itu pun sedikit. Waqadallahu jami'an. Namun pada zaman kita sekarang, umat sekalian, kalau kita eh, apa namanya, memperhatikan, memperhatikan fenomena di masyarakat kita, ada ada kebalikan. Kalau di sini kita membahas ta'assub madhab, fanatik terhadap madhab. Naam, para ulama semuanya bersepakat ini hal tercela. Tapi pada zaman kita muncul ta'assub lain, fanatik lain, yaitu fanatik memusuhi madhab. Atau bisa dikatakan anti madhab. Jadi seakan-akan seseorang yang anti madhab atau fanatik anti madhab itu seakan-akan gambaran di benaknya itu kalau eh, apa di sana ada dua jalan yang kita tempuh. Misalkan jalannya madhab dan jalan dalil, misalkan seperti itu. Makanya sampai terkadang itu ada yang bertanya, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama kita mengikuti madhab dalam menjalankan syariat, dalam belajar dan menjalankan syariat, atau kita belajar fikih dalil. Jadi pada dasarnya pertanyaan ini sudah salah karena berangkat dari pemahaman yang salah. Dia seakan-akan dia membuat gambaran di benaknya bahwasanya di sana ada jalan tersendiri, yaitu jalan yang mengikuti dalil, dan di sana ada jalan yang lain yang yaitu jalannya madhab, yang seakan-akan digambarkan di benaknya madhab itu tidak mengikuti dalil. Ini jelas jelas pemahaman yang salah. Dan kita sudah jelaskan beberapa kali bahwasanya para ulama tidak mungkin para ulama, terutama para ulama madhab. Dan para ulama madhab itu dimulai dari imam madhab itu generasi terbaik umat ini, termasuk generasi salaf. Jadi nggak mungkin mereka berkata berdasarkan hawa nafsu tanpa dalil. Tidak mungkin. Kalau misalkan kita mau belajar, misalkan mempelajari fikih mazhab tertentu, misalkan saja kita belajar mazhab Syafi'i, misalkan. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i dijelaskan permasalahan ini ketentuannya demikian, demikian, demikian. Apa berarti eh, itu tidak mempelajari syariat berdasarkan dalil? Ah, pendapat-pendapat yang dijelaskan di dalam mazhab itu didasari dalil. Hanya saja mungkin saya pernah menyebutkan umat sekalian, wafaqanallah jami'an, eh, kitab-kitab mazhab itu ada tingkatan-tingkatan. Jadi para ulama itu ketika menulis kitab itu tidak sama semuanya dengan gaya penulisan yang sama, tidak. Penulisan kitab itu disesuaikan dengan siapa yang akan membaca. Makanya di sana ada istilahnya kitab mubtadi, kitab untuk pemula, yang mana bentuknya itu mukhtasarat, bentuknya itu ringkasan-ringkasan. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Dan di sana ada kitab mutawassit yang di sana banyak penjelasan-penjelasan, kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan. Dan di sana ada kitab mutawwal, kitab yang panjang penjabarannya dan terkadang juga menguraikan dalil-dalil. Maka
Kalau misalkan orang ketika menilai kitab-kitab mazhab dari kitab mubtadi'nya, kitab-kitab ringkasan yang sebenarnya diperuntukkan untuk orang awam agar agar mudah atau pemula agar mudah untuk mempelajarinya, ya tentu tidak akan mendapati dalil di dalam kitab yang ringkas itu karena memang betul-betul ringkasan supaya dibuat ringkas supaya mudah untuk dipelajari dan dihafal. Kalau misalkan baru belajar kemudian langsung mempelajari kitab-kitab yang belasan jilid, maka akan berat rasanya. Ya kan berat. Orang satu jilid tipis saja kadang berat, ya kan Ibu ya? Maka kenapa jamnya? Bukan berarti kalau misalkan di kitab-kitab yang ringkas itu tidak disebutkan dalil, bukan berarti keterangan yang disampaikan di situ tidak ada dalilnya. Karena tidak ada urgensi di situ untuk menyebutkan dalil. Untuk orang awam dan pemula, kalau misalkan disebutkan dalil pun terkadang juga malah tambah bingung. Karena dalil itu tidak hanya difahami dengan terjemahnya saja. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Jadi terkadang itu ada misalkan ada orang eh, misalkan ada dua orang sering bercakap-cakap. Yang satu bermadhab mengikuti madhab tertentu dan yang satu lagi mengatakan ana ana tidak bermadhab dengan madhab fulan atau fulan. Ana madhab ana adalah Al-Quran dan Sunnah. Baik, ini betul-betul kesalahan maksud kalian. Jadi seakan-akan menganggap bahwasanya madhab yang Anda ini tidak didasari Al-Quran dan hadis, tidak didasari dari. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Dan di antara hal yang disepakati juga maksud kalian dalam masalah bermadhab adalah dibolehkannya menisbahkan diri kepada madhab tertentu atau jawazul intisab. Jawazul intisab, misalkan seseorang mengatakan saya bermadhab Hambali, saya bermadhab Maliki, saya bermadhab Syafi'i, saya bermadhab Hanafi. Ini adalah perkara yang disepakati kebolehannya oleh para ulama menisbatkan diri kepada madhab tertentu. Allah jami'an. Karena terkadang terkadang orang ada orang yang anti seperti itu, tadi anti anti madhab. Wah, ya Fulan, itu kelas ya. Ya, antum ini kok eh, apa namanya bermadhab yang diikuti itu Al-Quran dan hadis. Memangnya para ulama madhab itu tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Justru para ulama itu, para ulama madhab itu lebih paham Al-Quran dan hadis. Bahkan di sana ada cerita, kisah yang masyhur. Mungkin saya pernah menyebutkan, Mas sekalian kalau Mas sekalian mengingatnya. Di sana ada cerita, kisah yang masyhur. Di sana ada seorang wanita, seorang ibu-ibu datang kepada qadhin, seorang hakim untuk eh, memberikan solusi dalam suatu permasalahan. Kemudian hakimnya ini bertanya kepada wanita tersebut, bertanya balik maksudnya. Hakimnya ini bertanya balik kepada wanita tersebut. Engkau ingin aku beri jawaban dari Al-Quran dan hadis atau aku beri jawaban dari pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i? Ya Alhamdulillah untungnya ibu-ibu ini cerdas. Jawaban ibu-ibu itu apa? Aku ingin mendapatkan jawaban dari pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa alasannya? Kenapa kok ibu tersebut mengatakan seperti itu? Beliau mengatakan, karena aku lebih percaya pemahamannya Al-Imam Asy-Syafi'i terhadap Al-Quran dan hadis daripada pemahamanmu terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi kalau misalkan Allah sekalian, misalkan, Allah, semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Kemarin kita membahas taklid, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya, Ustaz. Taklid Iya. itu pada hakikatnya taklid itu mengikuti, mengikuti orang lain atau mengikuti ulama dalam mengamalkan suatu amalan ibadah atau syariat.
Baik, eh, kalau misalkan dibandingkan, eh, ketika kita misalkan ada seseorang zaman sekarang, misalkan, ada dua orang, bukan satu orang, tapi dua orang. Yang satu taklid atau mengikuti ulama madhab. Kemudian yang satu lagi tidak mau mengikuti ulama madhab, tapi dia mengikuti Ustadz Fulan. Setiap permasalahan dia selalu mengikuti pendapatnya Ustadz Fulan, bertanya kepada Ustadz Fulan. Baik, pada hakikatnya, bukankah dua-duanya itu sama-sama taklid? Ya, saya. Iya, Pada hakikatnya, dua-duanya sama-sama taklid. Yang satu, taklid kepada ulama madhab, dan yang satu, taklid kepada ustadznya. Baik, apakah bisa dibandingkan? Apakah bisa dibandingkan maksud saya, apakah bisa disetarakan gitu, dibandingkan itu, apakah bisa disamakan taklidnya kita kepada para ulama mazhab dan taklid kita kepada orang zaman sekarang? Tentu tidak sebanding, tentu tidak sebanding. Karena, subhanallah, ketika para ulama berijtihad, itu tidak hanya sekedar bertemu dengan satu dua dalil kemudian disimpulkan, tidak sesederhana itu. Kalau kita gambarkan misalkan kalau ijtihadnya para ulama dan apa yang dikatakan ijtihad oleh orang zaman sekarang itu jauh sekali. Misalkan saja Imam Ahmad, misalkan Imam Ahmad ketika ditanya atau mendapati membahas suatu permasalahan, maka beliau mengumpulkan semua hadis terkait dengan masalah tersebut. Misalkan saja dalam permasalahan tersebut ada 15 hadis. Namun ini baru matannya saja, matan hadisnya, jalurnya dari setiap hadis, satu hadisnya, per satu hadisnya itu ada 20 atau 25 jalur misalkan, jalur riwayat. Dan setiap jalur riwayat misalkan Imam Ahmad itu kan termasuk tabi'ut tabi'in. Berarti mungkin untuk sampai kepada Rasulullah sanatnya itu mungkin ada jarak dua atau tiga orang atau empat orang. Gitu kan ya Bu kan? Baik. Jadi misalkan ada 15 hadis. Dan setiap dari 15 hadis ini ada 20 atau 25 jalur riwayat. 20 atau 25 sanad. Satu hadis saja. Ada 20 atau 25 jalur riwayat. Dan setiap jalur riwayat itu ada 2, 3, atau 4 perawi. Baik. Tidak selesai di situ saja. Imam Ahmad sebagai mujtahid itu mengetahui setiap perawi. Setiap perawi, apakah perawi ini fiqh, bisa dipercaya dalam riwayat atau tidak? Masing-masing sih, dari betapa banyak yang jumlahnya ya kan ya. Itu baru hadisnya saja. Belum lagi misalkan ayat Al-Qur'annya beserta tafsirnya, dan tafsirnya tidak hanya tafsir matanya saja, juga dengan riwayatnya. Kemudian belum berhenti di situ. Ketika sudah mengumpulkan ayat-ayat dan tafsir-tafsirnya, kemudian juga mengumpulkan semua hadis dan diteliti semua sanad riwayatnya. Belum berhenti di situ. Beliau juga mengumpulkan semua asar para sahabat, semua perkataan dan keterangan para sahabat terkait dengan masalah tersebut. Misalkan saja, atau bukan hanya sahabat, tapi semua asar. Semua asar. Bisa asar para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semuanya dikumpulkan. Misalkan di sana ada 50 asar. Misalkan di sana ada 50 asar, itu misalkan yang limanya adalah perkataan para sahabat. Kemudian atau 10-nya perkataan para sahabat. Kemudian 40-nya adalah perkataan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Misalkan seperti itu. Betapa banyak, betapa banyak data yang harus dikumpulkan di sana.
Eh, dan belum berhenti di situ saja. Belum berhenti di situ saja. Di sana masih harus meneliti bagaimana bagaimana sudut pandang, cara memahami masing-masing lafaz. Apalagi terkait dengan misalkan tadi, menilai kekuatan hadis, belum lagi itu, menilai kekuatan hadis. Kalau mujtahid, ya beristihad semuanya dalam semua hal. Makanya pengertian ijtihad itu apa? Badlul juhdil mujtahid fi istinbat al-ahkam min al-adillah. Jadi mengerahkan seluruh kemampuan mujtahid dalam memahami hukum dari dalil-dalilnya. Dan di situ batasan istihad itu sampai tidak mungkin lagi seorang mujtahid ini masih bisa berusaha lagi setelahnya. Jadi betul-betul mentok usahanya, seluruh kemampuannya dikerahkan di situ. Itu istihad, baru istihad. Tapi berbeda dengan orang zaman sekarang. Misalkan kita contohkan misalnya apa sekarang dalam masalah menyentuh mushaf, menyentuh mushaf, apakah harus dengan wudhu, dengan suci dari hadas atau tidak? Orang zaman sekarang mungkin ketika hal yang menurutnya istihad dalam membahas masalah mashul mushaf, menyentuh mushaf, itu langsung datang ke ayat la yamassuhu illal mutahharun. Ya, atau ya, langsung datang ke ayat tersebut. Kemudian di situ menukil satu satu tafsir saja, dan itu pun dia tidak tahu terkadang ini sanad dan jalur tafsir ini bagaimana, riwayatnya bagaimana, dan tidak meneliti tafsir-tafsir yang lain. Misalkan di situ ada tafsir yang mengatakan bahwasanya la yamassuhu illal mutahharun. Di sini fa'ilnya maksudnya di sini adalah para malaikat. Ayat la yamassuhu tidak menyentuhnya. Maksudnya adalah para malaikat. Para malaikat tidak menyentuhnya. Dan hu di situ adalah mushaf Al-Qur'an. Atau na'am Al-Qur'an. Kalau malaikat berarti maksudnya adalah Al-Qur'an di Lauhul Mahfuz. Misalkan seperti itu. Baik. Kemudian illal mutahharun, al-mutahharun di sini juga ada khilaf misalkan atau ihtimal misalkan. Ada kemungkinan-kemungkinan al-mutahharun di situ suci. Suci dari apa? Apakah suci dari hadas atau suci dari kekufuran dan kesyirikan, misalkan seperti itu. Dan misalkan di sana mendatangkan kaidah kalau misalkan ada kemungkinan-kemungkinan maka tidak bisa dijadikan dalil. Akhirnya apa? Berpendapat menyimpulkan bahwasanya menyentuh mushaf itu tidak disyaratkan suci dari hadas. Baik, tidak sesimpel itu Ferguson. Yang kita Allah jamnya. Bagaimana? Kenapa tidak menukil dan meneliti bagaimana asar para sahabat misalkan? Apakah ada keterangan-keterangan dari para sahabat terkait dengan masalah tersebut? Banyak, tidak hanya satu atau dua keterangan para sahabat di sana. Ada beberapa sahabat yang mengatakan dan menjelaskan bahwasanya di sana eh, mereka dilarang untuk menyentuh mushaf dalam kondisi berhadas. Kenapa tidak menukilkan eh, keterangan-keterangan dari para sahabat seperti itu? Baik. Jadi tidak sesimpel itu permasalahan. Kalau langsung datang ke ayat, kemudian diterjemahkan, kemudian hanya menukil satu tafsir saja. Belum tafsir-tafsir yang lain. Begitu Ibu ya. Jadi istihad itu tidak sesimpel itu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Mungkin di antara kita pernah ada yang mengikuti pendapat yang mengatakan jatuh mushaf itu nggak harus wudhu gitu. Kami semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Empat madhab, para ulama empat madhab mengatakan menyentuh mushaf itu harus dengan suci dari hadas, dengan wudhu. Maafkan Allah jami. Kita lanjutkan oh, haji kalian. Berikutnya, termasuk perkara yang disepakati dalam masalah bermadhab adalah qabulu wujudil madahib al-fiqhiyah al-arba'ah wa adamu da'wah
ila ilghaiha wa tarki kutubiha. Baik. Pengakuan terhadap adanya atau eksistensi empat madhab, dan tidak ada seorang pun yang menyeru untuk memusnahkan, menghapus, meniadakan empat madhab tersebut. Para ulama yang betul-betul ulama, semuanya mengakui adanya empat madhab ini. Dan tidak ada yang melarang. Misalkan ada seseorang yang ingin mempelajari madhab dari kitab-kitab madhab ini. Tidak ada seorang ulama pun yang melarang. Kalau misalkan seseorang, misalkan ada dai zaman sekarang misalkan, dan saya pernah menyimaknya dan menyaksikan sendiri. Baik. Misalkan ada dai yang menyeru jamaahnya untuk tidak usah mengikuti madhab. Tapi pada hakikatnya, pada kenyataannya, sebenarnya dia menyeru jamaahnya agar jamaahnya mengikuti keterangan dan pendapatnya. Ya atau ya? Pada hakikatnya seperti itu. Lalu kenapa? Kenapa ketika antum misalkan, antum me- membolehkan jamaah antum untuk mengikuti antum dalam artian taklid kepada antum. Nah, kenapa antum melarang orang-orang ini untuk taklid kepada para ulama madhab? Apakah berarti para ulama madhab ini tidak lebih baik dari antum atau antum lebih baik dari para ulama madhab? Dan kita sebutkan gambaran istihad tadi. Tidak sesimpel itu istihad. Wafaqanallahu jami'an. Dan dulu waktu saya masih kuliah dulu, ada salah satu dosen kita, Ustadz Muhammad Madun, namanya, Dr. Muhammad Madun. Beliau beliau mengatakan seseorang dai atau ustadz yang melarang jamaahnya untuk mengikuti madhab, kemudian dia menggiring jamaahnya agar mengikuti dirinya sendiri. Sebenarnya pertama, dia telah berdusta. Kenapa? Karena pada hakikatnya, dai ini atau ustadz ini tidak beristihad sendiri. Tidak beristihad sendiri dalam permasalahan tersebut. Tapi ustadz tersebut juga bahkan mengikuti para ulama, membaca keterangan-keterangan para ulama dan penjelasan-penjelasan para ulama. Maka pada hakikatnya dia sendiri taklid, tapi melarang orang lain untuk taklid. Kemudian juga seakan-akan dia mengaku bahwasanya dia mampu beristihad sendiri, dan itu juga kebohongan juga. Subhanallah jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Berikutnya, wahai sekalian, termasuk perkara yang disepakati dalam masalah bermadhab adalah at-tamadhub, al-mutamadhib, seseorang yang bermadhab. Idza balagha rutbatal ijtihad wa khalafa madhhab imamihi li rujhani ghairihi faqad ahsan. Seseorang yang mengikuti madhab, seorang penganut madhab, ketika sudah sampai pada derajat ijtihad, ketika sudah sampai atau sudah mampu untuk beristihad, kemudian dia beristihad dan menyelisihi pendapat imam madhabnya karena dia menilai pendapat yang lain atau ada dalil lain yang lebih kuat, maka hal semacam itu merupakan hal yang terpuji, hal yang baik. Hal ini disepakati ketika seseorang pada awal menuntut ilmu, dia bermadhab. Kemudian dia mempelajari semua permasalahan-permasalahan furu' sesuai dengan kaidah madhab. Kemudian dia mempelajari usul fikih dari madhab tersebut. Kemudian dia sudah betul-betul uh,
memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Ternyata dalam ijtihadnya dia mendapati bahwasanya pendapat yang kuat itu berbeda dengan pendapat imam madhabnya. Maka itu boleh nggak masalah. Dia mengamalkan sesuai dengan ijtihadnya sendiri. Dan itu dianggap baik. Semuanya bersepakat seperti itu. Tapi perlu kita garis bawahi dan catat bahwasanya seperti itu dibolehkan bagi seseorang yang telah sampai pada derajat istihad. Seseorang yang telah memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Adapun ketika seseorang belum sampai pada tingkat ijtihad, maka tidak boleh sama sekali baginya untuk beristihad. Gitu ya, bukan? Oh iya. Terkadang, sekalian, terkadang seseorang itu salah memahami gambaran istihad. Istihad itu bagaimana? Misalkan di sana gitu. eh, Sekarang atau dalam kurang lebih mungkin kalau di Indonesia mungkin sekitar 10 tahun terakhir atau eh, atau misalkan kalau sebenarnya bukan 10 tahun terakhir, saya puluhan tahun terakhir kalau di negara-negara lain. Puluhan tahun terakhir ini terkadang sering sekali orang mengucapkan ini yang roji, ini yang roji. Yang roji menurut saya adalah pendapat ini, yang roji menurut saya adalah pendapat ini. Eh, kita harus memahami tarjih. Tarjih itu adalah ranah ijtihad. Hakikat tarjih adalah ijtihad. Yang kita maksud di sini tadi, yang keempat ini tadi, seorang penuntut ilmu yang mengikuti madhab tertentu, yang melazimi madhab tertentu. Ketika sampai derajat ijtihad, kemudian dia beristihad dan menyelisihi pendapat imam madhabnya, maka itu baik. Itu maksudnya adalah tarjih. Tarjih. Tapi tarjih itu adalah istihad. Jadi ketika ada beberapa pendapat para ulama, kemudian menentukan mana dari pendapat-pendapat ini yang lebih kuat. Itu namanya tarjih. Dan tarjih itu adalah ijtihad. Jadi ijtihad. Ijtihad itu bukan sekedar memunculkan pendapat baru. Terkadang orang itu salah memahami. Dikiranya ijtihad itu adalah menyimpulkan hukum sendiri dan memunculkan pendapat baru. Tidak. Justru tidak boleh kita memunculkan pendapat baru itu tidak boleh. Kalau di dalam usul fikih itu istilahnya ihdatsu qaulin salis. Biasanya di kitab-kitab usul fikih ada bab khusus ihdatsu qaulin salis. Itu tidak boleh memunculkan pendapat baru. Jadi kalau misalkan di sana misalkan ada terjadi ijma di antara para ulama, maka ijma itu tidak boleh diselisih. Kita sepakat bahwa ijma itu perkara yang tidak boleh diselisih. Jadi kalau sudah para ulama semuanya sepakat, maka kita tidak boleh memunculkan pendapat baru. Demikian juga kalau misalkan di sana ada dua pendapat misalkan. Dari sekian banyak madhab ini, ada dua pendapat. Baik, dari dua pendapat ini, kita tidak boleh memunculkan pendapat baru yang ketiga. Begitu Ibu ya? Waduh, Lalu pekerjaan atau Oh, tugas, ya Ustaz. lalu tugasnya mujtahid pada suatu zaman itu kalau sudah mendapati adanya khilaf seperti itu, apa tugasnya mujtahid? Tugasnya mujtahid kalau sudah mendapati adanya khilaf itu bukan memunculkan pendapat baru tapi tarjih itu tadi. Jadi tarjih itu adalah ranah ijtihad. Tugasnya mujtahid. Tidak boleh asal merojihkan. Oh, saya merojihkan. Yang rojih menurut saya. Tidak. Tarjih itu adalah tugasnya mujtahid. Tarjih itu berbeda dengan kecondongan, Ibu ya. Terkadang, nah, kita lebih condong kepada ulama fulan misalkan. Atau kita lebih condong kepada pendapat yang ini misalkan, pendapat A atau pendapat B misalkan. Kecondongan hati, kecondongan perasaan, itu bukan tarjih. Sama sekali bukan tarjih. Dan nggak penting orang lain mengetahui kecondongan kita ya atau ya. Dan kecondongan hati dan perasaan kita
terhadap suatu pendapat itu bukan dalil, kecondongan hati atau perasaan kita terhadap suatu pendapat itu bukan dalil sehingga bisa dijadikan barometer untuk merujihkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Eh, namun, wahai sekalian, mungkin kita juga perlu mengetahui, biasanya di perkuliahan, kuliah yang jurusan fikih ya, di Timur Tengah atau fakultas syariah istilahnya, memang biasanya ketika ada tugas menulis bahas, menulis penelitian, itu memang biasanya kita dianjurkan untuk apa istilahnya menunjukkan kecondongan kita, menunjukkan kecondongan kita. Namun bukan berarti itu adalah bentuk tarjih, bentuk ijtihad, bukan. Itu hanya sekedar latihan. Itu hanya sekedar latihan untuk mahasiswa dalam memahami suatu permasalahan. Afwan, karena saya izin sebentar di Iya, Ustaz. Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Naam. Jadi eh, tarjih itu adalah bagian dari ijtihad. Dan hakikat ijtihad itu bukan memunculkan pendapat baru. Justru kalau memunculkan pendapat baru itu tidak boleh. Semuanya sepakat itu tidak boleh. Eh, kenapa kok memunculkan pendapat baru itu tidak boleh, Mas sekalian? Nah, apa Ustaz? Jadi kalau baru ya. pendapat sendiri gimana, Ustaz? Tapi dia Pendapat sendiri. Gimana, Om? membaca dengan mazhab yang itulah, yang satu mazhab itu. Bagaimana? Bagaimana pertanyaannya, Om? Apa? Ini Ustaz, dia pendapat sendiri, tapi dia mengambil mazhab sudah seperti mazhab Hanafi apa Hambali kayak gitu. Gimana tuh? Enggak, enggak. Orang kalau belajar madhab itu biasanya menukil pendapat-pendapat dari ulama-ulama madhab. Hmm. Tidak berpendapat sendiri. Hmm. Gitu, Terus ya. Ustaz mau nanya, nih kalau misalnya pakai tamis semua tuh mazhab itu ya, tapi ibadahnya beda-beda. Misalnya sholat kita pakai mazhab, uh, contohnya Syafi'i, terus kita yang puasa kita mazhabnya itu lagi yang balik kayak gitu. Dan betapa beda-beda, apa boleh itu Ustaz? Umat Islam, mazhabnya berbeda-beda. Gitu maksudnya. Tata caranya, misalnya puasa beda dia pakai mazhabnya kayak gitu, Hambali. Terus dalam ibadah sholat beda lagi gitu. Nah, Balik apa apa kayak namanya? gitu. Ada satu orang yang tidak melazimi madhab, berarti ya? Berarti itu tidak bermadhab. Berarti. Oh Nanti insya gitu. Allah akan kita bahas. Oh iya iya. Apa Ya, syukur istilahnya? Ustaz. Itu, nah, itu istilahnya talfiq. Talfiq itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Talfiq itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang talfiq mamduh, ada yang talfiq madmum. Gitu ya. Wafaqnallah jami'an. Ya, syukur Ustaz. Sallallahu Ihdatsu qaulin sadis. Memunculkan pendapat baru tidak boleh, kenapa, Mas sekalian? Misalkan para ulama dari zaman uh, dahulu, dari misalkan dari para sahabat, kemudian tabi'in, di sana hanya ada 3 pendapat misalkan dalam suatu permasalahan. Kemudian kita di zaman ini, apakah boleh memunculkan pendapat keempat? Jawabannya tidak, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh memunculkan pendapat yang baru, yang berbeda dengan pendapat-pendapat yang sudah ada sebelumnya? Tidak boleh. Kenapa? Karena pendapat keempat ini berarti tidak ada salafnya. Ya, saya. Tidak ada apa Ustaz? Tidak ada salafnya, oh, tidak ada orang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang yang mengamalkan pendapat baru itu, yang berpendapat dengan pendapat baru itu. Berarti pendapat itu tidak ada salafnya, tidak ada pendahulunya. Ya, saya.
Iya. Iya, iya, iya. Iya, pasti menimbulkan Iya. amalan baru gitu. Berarti itu adalah amalan baru yang muhdas istilahnya ya, Zak, ya? Yang baru. Iya, bisa lari Ah, ke kita Selain, begitu. i- Oh, gitu. selain Ya, itu Ustaz. juga, selain itu juga, ketika seseorang memunculkan pendapat baru, seakan-akan menganggap semua orang, semua umat muslim dari dahulu, pertama dahulu sampai zaman dia sebelum dia memunculkan pendapat baru itu, seakan-akan dia menganggap semuanya salah. Baru dia di zaman ini mendapati kebenaran. Gitu ya. Dan itu tentu cara berpikir yang salah, ya saya. Iya. Kalau Jamin. Maka tidak boleh sama sekali memunculkan pendapat baru. Dan umat Oh, sekalian, nah, hal ini soal ada pertanyaan Umat? enggak Ustadz, ini dalam hal yang perkara yang kasus yang dari zamannya salaf udah ada gitu ya Ustadz ya. Nah, dan pada hakikatnya juga misalkan al-mustajaddat sekalipun permasalahan-permasalahan nawazil atau permasalahan kontemporer bahasa kita itu Heeh. para ulama itu juga mentakhrijnya dari permasalahan-permasalahan yang serupa yang ada di zaman dahulu. Dan biasanya para ulama dari zaman dahulu itu biasanya ada iftirad, ada iftirad. Jadi itulah karena ilham dari Allah Subhanahu wa taala kadang itu para ulama itu memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi yang sebenarnya belum terjadi pada masanya. Jadi ada iftirad istilahnya kalau dalam kitab fikih itu ada iftiradot, iftiradot. Jadi gambaran-gambaran yang mungkin terjadi yang sebenarnya belum terjadi di masa itu, di masa para ulama itu. Dan itu biasanya betul-betul terjadi di masa kita. Jadi tidak serta-merta setiap hal yang kontemporer itu betul-betul murni hal yang baru, tidak pernah dibahas sama sekali oleh para ulama, tidak. Seperti halnya kemarin kita sebutkan salah satu contohnya, Bang, nikah jarak jauh, ya, melalui Ya. seluler atau online itu. Iya, iya, Akadnya jarak iya. jauh. Iya, iya. Itu bagaimana? Maka para ulama mentakhrijnya misalkan ternyata para ulama dahulu juga membahas hal yang mirip seperti itu. Misalnya apa? Kita contohkan kemarin, bagaimana kalau akad jual beli? Bagaimana kalau akad jual beli Online. tanpa bertemu secara langsung, tapi Iya, hanya online. mendengar suaranya saja? Masih satu Eh, majelis. dahulu belum online, belum ada online dahulu. Misalkan saja salah seorang misalkan penjual lah, misalkan penjualnya di lantai satu, kemudian pembelinya di lantai dua misalkan, dan tidak bisa saling melihat, hanya kedengaran suaranya saja. Kemudian serah terimanya menggunakan ember gitu, pakai tali gitu, dijulurkan ke bawah, kemudian diangkat lagi itu uangnya juga. Iya. Eh, dan seperti itu istirahat seperti itu. Jadi gambaran-gambaran yang dipikirkan oleh para ulama zaman dahulu itu terkadang bisa menjadi solusi pada perkara-perkara yang kontemporer di zaman sekarang. Gitu ya, Bu ya? Wafaqqanallah jami. Ya, Iya. Ustaz. Jalan jual beli, Ustaz, ya. Jadi semua masalah kontemporer itu yang ada sekarang berarti pasti ada ininya ya Ustadz. Jadi Apa begini, tadi? Bang. Kalau sekarang ada permasalahan-permasalahan, itu istilahnya itu takhrijul furu' al usul. Jadi eh, bagaimana permasalahan ini diuraikan sesuai dengan usul madhab, dikiaskan, bisa jadi atau ini saya menggunakan bahasa yang lebih simpel lah, dikiaskan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam madhab, yang seperti itu, gitu ya, secara simpel seperti itu. Jadi bukan serta-merta kalau ada perkara kontemporer, ini mengumpulkan dalil sendiri, kemudian disimpulkan sendiri, tidak seperti itu yang dikerjakan oleh para ulama. Begitu ya, bukan? Yang masalah jual beli itu ya, Ustaz, ya. Yang biasanya kan harus ketahuan tuh wujudnya, ininya gini. Kayak gitu. Bahannya apanya kayak gitu kan.
Itu kalau gimana Ustadz itu? Kalau belanjanya suka kata udah pesen dulu, tapi barangnya belum datang, bagaimana tuh ya? Terus kita nggak tahu kan, hitungnya bahannya bagaimana, terus wujud ininya bagaimana, fisiknya bagaimana, kayak gitu Ustadz. Itu insya Allah dibahas di kitab muamalat nih, di pembahasan muamalat dalam fikih kita di sini masih Iya, di asap eh, ya. pengantar ilmu fikih, pengantar belum masuk ke pembahasan fikih. Tapi saya menyebutkan tadi itu sebagai contoh-contoh saya. Gitu ya, Bu ya. Allah jami. Afwan Ustadz, berarti kalau untuk Ya, permasalahan kontemporer yang itu tetap semua pasti ada rujukannya dari yang 4 ya, mazhab ini disesuaikan. gitu ya Ustadz ya. Jadi disesuaikan dengan kaidah usul fikih di dalam mazhab masing-masing dan eh, apa namanya Kias-kias gitu biasanya gitu Ustadz dengan dibandingkan mazhab-mazhab. dengan permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Ya ya ya. Berarti Jadi ya, tetap kita menginikannya berdasarkan pendapat itu. Jadi intinya kita jadi misalnya ulama fulan gitu. Jadi nggak bisa kita misalnya ini sendiri, tetap harus yang itu, dia nggak boleh mengeluarkan statement ini sendiri atau mungkin kayak fatwa gitu-gitu, gimana tuh Ustadz? Fatwa yang ada zaman sekarang itu kebanyakan adalah fatwa jama'i. Fatwa yang di sana dikeluarkan oleh tidak hanya satu orang. Biasanya ada beberapa ulama berkumpul atau beberapa ustadz kumpul lalu membahas suatu permasalahan tertentu. Seperti fatwa MUI, fatwa Dewan Fatwa atau fatwa Lajnah Daimah seperti itu. Ya. Kebanyakan zaman sekarang yang ada seperti itu. Dan apa yang mereka lakukan ketika berkumpul itu? Ketika mereka berkumpul, yang dilakukan adalah meneliti permasalahan tersebut. Jadi gambaran permasalahannya seperti apa. Lalu disesuaikan dengan penjelasan para ulama. Kalau sudah ketemu gambarannya, maka ketemu hakikat. Ya kan ya, Bu ya? Hakikat permasalahan ini dalam permasalahan apa? Maka dicari keterangan para ulama yang membahas tentang masalah tersebut. Mungkin di sana, nah, masing-masing mazhab mungkin berbeda pendapatnya dalam masalah tersebut. Uh, Maka di sana biasanya yang dilakukan dalam majelis fatwa itu tadi atau dalam dewan fatwa itu tadi adalah mencari solusi yang paling sesuai, yang paling kuat, gitu ya, Ibu ya. Jadi di situ juga ada unsur tarjih juga sebenarnya. tiap negara berarti bisa beda-beda juga ya Ustadznya. Yang masalah Sahih, kontemporer tadi sahih, disesuaikan dengan kondisi negara. betul sekali. Mungkin saya pernah menyebutkan umat sekalian, eh, seorang ulama ketika berfatwa, ketika misalkan ada seorang penanya bertanya dalam suatu permasalahan, itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah mengumpulkan semua apa? Paling pertama adalah memastikan gambaran permasalahan, tasawwurul masalah, supaya tidak salah paham sehingga salah memberikan solusi kan gitu ya. Jadi betul-betul dipastikan dulu gambaran permasalahan itu seperti apa. Karena terkadang itu penanya itu juga kadang-kadang menggiring menggiring opini yang memberi fatwa kan itu Ibu ya. Orang-orang zaman sekarang itu kadang-kadang Iya ya. jadi dipastikan dulu gambaran permasalahannya seperti apa. Kemudian setelah eh, ketemu hakikat permasalahannya, gambaran permasalahannya, maka di sana adalah mengumpulkan semua data. Ini mustahil ya, kita membahas orang mustahil. Mustahil itu mengumpulkan semua data terkait dengan permasalahan tersebut. Dari ayat-ayat Al-Quran dan tafsir-tafsirnya, dari hadis, semua hadis dengan semua redaksinya dan riwayatnya. Kemudian keterangan-keterangan para sahabat. Kemudian apakah ada ijma di sana atau justru ada khilaf. Kalau ada khilaf, ada berapa pendapat yang ada di sana. Maka seperti itu yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Setelah itu apa yang dilakukan? Apakah langsung ketika sudah ketemu kesimpulan, apakah langsung disampaikan fatwa kepada penanya? Tidak biasanya. Setelah itu biasanya dilihat kondisi penanya. Apakah penanya ini sanggup kalau misalkan disampaikan hukum seperti ini? Apakah siap kalau disampaikan uh, hukum seperti ini? Demikian juga
orang-orang masyarakat di sekitarnya. Apakah sesuai kalau disampaikan fatwa seperti ini? Makanya biasanya fatwa masing-masing daerah, masing-masing negara itu berbeda-beda. Dan makanya para ulama juga mewanti-wanti naqlul fatwa dari min balad ila baladin akhar itu eh, tidak bisa, tidak bisa semudah itu hanya menukilkan fatwa. Misalkan di sana ada fatwa ulama Saudi misalkan. Eh, Fatwa ulama Saudi terkait dengan apalah misalkan yang biasanya itu terkait dengan demo misalkan. Baik, fatwa ulama Saudi terkait dengan demo pasti haram. Sudah bisa ditebak karena sistem Kerajaan. kerajaan di sana, sistem di sana adalah kerajaan dan betul-betul melarang adanya demo kan gitu ya. Jangankan demo, orang Iya, nyindir pemerintah ketika khutbah saja langsung hilang loh. Iya, kecuali dia mau masak. Tayyib. Tapi berbeda misalkan dengan misalkan fatwa para ulama di Mesir, tentu berbeda. Fatwa ulama di Yaman, tentu berbeda. Di Yordan atau di eh, Qatar. Maroko, di Sudan, tentu berbeda hasil hasil fatwanya. Maka maka tidak bisa hanya sekedar menukilkan fatwa dari satu negara ke negara yang lain tidak bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu Nah, sama kayak yang demo berarti Ahok dulu itu ya. fatwa itu bukan berarti pendapat baru, bukan ya Ustadz ya? Bukan. Nah, Iya, iya, iya. apa namanya Itu. saya izin sebentar lagi Om ya. Apa? Iya. Jadi kurang lebih seperti yang kita sampaikan tadi Mas sekalian terkait dengan terjih, ijtihad. Terjih itu bagian dari ijtihad dan gambaran dari suatu fatwa. Gitu Ibu ya. Wafaqanallah jami'an. Kita lanjutkan Mas sekalian. Berikutnya hal kelima kalau di layar, hal kelima yang juga disepakati dalam masalah bermadhab adalah qabul tamadhub bima'na التخرج على مدرسة فقهية أصولية مع العناية بالدليل وطلب الراجح. Para ulama semuanya bersepakat bahwasanya dibolehkan bermadhab. Dalam artian bermadhab di sini adalah maksudnya dibolehkan bermadhab dalam artian mempelajari syariat, mempelajari fikih, permasalahan-permasalahan fikih, permasalahan-permasalahan usul fikih dari satu madhab tertentu dengan merujuk dalil-dalil dan cara memahami dalil dalam madhab tersebut dan yang rajih di dalam madhab tersebut. Ini semua ulama yang betul-betul ulama, semuanya membolehkan bermadhab dalam artian mempelajari fikih dari madhab, gitu ya. Mungkin nanti yang khilaf, yang ada perbedaan itu melazimi madhab dalam artian betul-betul apakah seseorang tidak boleh keluar dari satu madhab gitu ya. Atau boleh pindah-pindah madhab itu nanti yang akan ada perbedaan. Tapi kalau bermadhab dalam artian belajar dari jalur ulama madhab, dari kitab-kitab madhab, maka itu tidak masalah. Semuanya mengatakan itu boleh. Begitu ya Bu ya. Wafaqanallah jami'an. iya Ustaz. Jadi tidak ada sebenarnya tadi kalau misalkan sempat kita sebutkan tadi ada kalau misalkan ada Ustadz Fulan yang mengatakan nggak boleh mengikuti madhab. Kenapa kita harus mengikuti madhab? Kan gitu. Mungkin terkadang bilangnya seperti itu. Nah, kemudian baik kalau misalkan jamaahnya boleh belajar dan mengambil pendapat-pendapat Ustadz tersebut, kenapa kok nggak boleh mengambil pendapatnya para ulama madhab? Kan gitu Ibu ya. Afakanallah jami. Baik, kemudian hal keenam, Mas sekalian, hal keenam yang juga disepakati oleh para ulama dalam masalah bermadhab adalah jawazu akhdil mutamadhib
biqauli imamihi nasiban lahu ila imamihi ma'a qana'atihi birujahanihi ba'da nadharihi fi adillatil aqwal. Dibolehkan bagi seseorang untuk mengambil pendapat imam madhabnya dan qanaah. Qanaah di sini maksudnya sudah cukup puas mencukupkan diri dengan eh, pendapat imam madhabnya, menganggap ini sudah saya beramal dengan pendapat imam madhab ini sajalah, sudah cukup mencukupkan diri, sudah betul-betul qanaah dengan madhab tertentu. Setelah membaca keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan di dalamnya. Maka hal semacam ini bukan sesuatu hal yang tercela. Bahkan para ulama semuanya mengatakan boleh. Jadi merasa qanaah, merasa sudahlah mencukupkan diri dengan madhab tertentu misalkan. Dan eh, apa namanya mengamalkan mengamalkan semua syariat sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam mazhab tertentu. Ya hal itu boleh. Kalau jami'an. Ini adalah perkara-perkara yang disepakati sekali. Jadi dan mungkin kita juga pernah membahas sebelumnya bahasanya ijma, perkara-perkara yang disepakati itu tidak boleh diselisihi kan itu gitu Ibu ya. Perkara yang memang sudah ijma, sudah disepakati, yaitu tidak boleh kita memunculkan pendapat yang lain, memunculkan pendapat yang menyelisih. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Hal min soal mahat, ada pertanyaan Ibu sekalian? Jadi kalau misalkan eh, ada yang membandingkan misalkan mana yang lebih afdal, mengikuti ulama madhab atau ini belajar dari madhab atau eh, mengikuti Al-Quran dan hadis. Itu jelas kita sebutkan di awal tadi, ini pertanyaan yang salah. Berangkat dari pemahaman yang salah. Karena dia menyalahpahami seakan-akan para ulama madhab itu tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Itu salah pahaman dan tuduhan yang keji. Dan kalau misalkan ada pertanyaan yang lain, kalau itu tadi pertanyaan sudah salah. Itu semuanya mengikuti dalil. Kalau misalkan ada pertanyaan mana yang lebih afdal mengikuti ulama madhab, kan sama-sama taklid sekarang. Mengikuti ulama madhab atau mengikuti keterangan Ustadz Fulan, misalkan seperti itu. Ya tentu yang lebih afdal, yang lebih utama adalah mengikuti ulama madhab yang memang sudah disepakati kebolehannya untuk diikuti. Ya kan Ibu ya? Semua ulama sudah sepakat bahwasanya 4 madhab itu boleh diikuti. Tapi kalau misalkan Ustadz Fulan, apakah semuanya bersepakat Ustadz ini boleh diikuti taklid kepadanya? Mungkin masih ada khilaf. Dan kita tadi juga sebutkan bagaimana perbandingannya ijtihadnya para ulama zaman dahulu dengan orang-orang zaman sekarang. Jadi para ulama dahulu itu betul-betul detail dan teliti. Bahkan ketika membahas hadis itu semua jalur riwayatnya dan semua perawinya semuanya diteliti. Bahkan para ulama hadis itu mengatakan al-hadisul ladzi la ahfadhu min 20 tariq ana fihi yatim. Para ulama ahli hadis itu mengatakan demikian. Hadis yang kalau aku tidak menghafalkan 20 jalur, satu hadis saja, satu hadis, kalau misalkan aku tidak menghafalkannya dari 20 jalur, fa'ana fihi yatim. Maka aku seperti anak yatim dalam kaitannya dengan hadis tersebut. Maksudnya adalah tidak tidak layak untuk membawakan hadis tersebut. Bagaimana dengan orang zaman sekarang? Cuma menukil matannya saja, nggak tahu sanadnya, nggak tahu jalur periwayatannya, nggak tahu perawi-perawinya. Kemudian mengatakan saya beristihad yang rojih menurut saya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Suatu ketika masih kalian, saya sebutkan
Bisa. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, kita tahu kita ketika membahas biografi beliau kemarin, beliau menghafal alfi hadis, 1 juta hadis, ya kan Ibu kan? Imam Ahmad itu menghafal 1 juta hadis. Suatu ketika Imam Ahmad ditanya, ayuftir rajul wa huwa yahfadhu mi'ata alfi hadis. Apakah seseorang boleh berfatwa ketika dia telah menghafalkan mi'ata alfi hadis, 100.000 hadis? Ketika seseorang menghafal 100.000 hadis, apakah boleh baginya untuk berfatwa? Apa kata Imam Ahmad? Qala la, tidak boleh. Hafal 100.000 hadis, hafal loh, ya. Bukan bukan hanya sekedar membaca dan menerjemah, membaca terjemah. Kemudian penanya lanjut lagi. Oh, wahal yuftir rajul wa huwa yahfadhu mi'atai alfi hadis. Apakah boleh baginya untuk berfatwa ketika dia sudah menghafal 200.000 hadis? Qala la, masih tidak boleh juga berfatwa kata Imam Ahmad. Kemudian dilanjutkan lagi, ayuftir rajul wa huwa yahfadhu 300 alfi hadis. Apakah boleh baginya untuk berfatwa ketika dia sudah menghafal 300.000 hadis? Qala la, masih tidak diperbolehkan juga oleh Imam Ahmad. Kemudian ayuftir rajul wa huwa yahfadhu 400 alfi hadis. Apakah boleh baginya untuk berfatwa ketika sudah menghafal 400.000 hadis? Apakah jawaban Imam Ahmad? Qala arju idza kana indahu malakah. Arju, saya harap demikian kalau dia memang mampu untuk beristihad. Saya harap. Bahkan beliau tidak mengatakan iya gitu dengan yakin gitu. Ketika seseorang hafal 400.000 hadis, beliau masih menjawabnya dengan saya harap, arju, saya harap demikian kalau dia mampu untuk beristihad. Bagaimana bisa orang zaman sekarang misalkan yang baru membaca kitab, misalkan hadis Arba'in Nawawiyah saja, misalkan, atau Bulughul Maram saja, Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram saja, baru membaca, baru sekedar membaca, atau kalau dianggap hafal lah, misalkan kalau hafal belum memahaminya, belum jalur riwayat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Maka perkara ijtihad itu bukan perkara yang mudah. Ustaz, pengaruh juga ya dengan ini Ustaz, dengan kayak kejujuran gitu. Bagaimana? Suka berfatwa ijtihad itu berpengaruh dengan kejujuran ya kan, jujur, kuat kan gitu seperti itu. Terus hafalannya, maksudnya nggak bohong gitu. Ya, ijtihad di pekan yang lalu kita sebutkan syarat di antara syarat-syarat ijtihad itu adalah seseorang menguasai ayat-ayat yang terkait dengan hukum dan tafsir-tafsirnya. Dan seseorang menguasai hadis juga, ilmu hadis. Kemudian seseorang tentu sebelumnya adalah menguasai bahasa Arab dengan pembagian bidang-bidangnya. Setidaknya di sana yang mungkin yang bisa disyaratkan bidang ilmu bahasa Arab yang disyaratkan sebagai mujtahid dan mufassir itu ada 7 bidang ilmu bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab itu ada 14 bidang ilmu. 14 bidang ilmu. Sedangkan yang disyaratkan setidaknya ada 7 di sana. Kemudian juga harus paham ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu terkait dengan kaidah-kaidah memahami dalil. Apa saja yang bisa dijadikan dalil. Kemudian dalalatul alfat, lafat-lafat yang ada di dalam dalil itu menunjukkan hukum apa. Kemudian juga harus paham mana nasikh, mana mansukh, mana yang dihapus, mana yang menghapuskannya dari dalil-dalil yang ada. Kemudian mana yang am, mana yang khas, apa itu mantuq atau apa itu mafhum. Dan di antara syarat mujtahid juga itu harus tahu adanya khilaf. Dalam suatu permasalahan ini ada khilaf atau tidak? Apakah ini ijma di dalamnya? Kalau ijma berarti tidak boleh diselisih. Atau kalau ada khilaf, maka ada berapa pendapat
di dalam permasalahan tersebut. Karena tidak boleh memunculkan pendapat baru. Itu di antara saja, di antara syarat-syarat ijtihad. Kalau masalah kejujuran, tidak pernah berbohong, dan mempunyai ingatan yang kuat, itu adalah di antara syarat perawi bisa dipercaya riwayatnya. Itu ya, perawi hadis. Jadi beda, perawi hadis dan mujtahid itu beda. Nah, gitu Bapak ya. Ya, Ustaz. Wafaqanallah jami'. Eh, ada pertanyaan yang lain, Wahab? Baik. Untuk berikutnya adalah perbedaan pendapat atau perbedaan sikap dalam masalah bermadzhab. Nah, sebelumnya tadi kita membahas hal-hal yang disepakati dalam masalah bermadzhab. Namun, di sini ada juga hal yang sebagian ulama berbeda dalam menyikapi masalah bermadzhab. Baik, yang dimaksud, yang dibahas di sini dalam permasalahan perbedaan di sini adalah bermadhab dalam makna melazimi satu madhab tertentu. Jadi misalkan seseorang apakah dia harus apa namanya selalu melazimi satu madhab tertentu. Jadi mempelajari dan mengamalkan satu madhab saja dalam semua permasalahan, baik itu permasalahan menurut dia ringan atau berat, dalam semua kondisi. Hanya melazimi satu madhab saja, seperti itu. Bagaimana kasusnya kalau maksudnya bermadhab adalah seperti itu. Bermadhab dalam artian betul-betul hanya melazimi satu madhab saja, mempelajari dan betul mengamalkannya, tidak pernah keluar dari pendapat madhab. Maka di sana ada 3 pendapat umat sekalian. Setidaknya secara umum ada 3 pendapat. Dan mungkin insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang saja, umat sekalian. Ini karena sudah 9:30, saya minta maaf umat sekalian. Dan mungkin juga dari perbedaan pendapat yang ada ini, kita akan bahas juga apakah perbedaan pendapat di sini betul-betul asli, kenyata dalam artian betul-betul berbeda, atau mungkin di sana perbedaan di sini mungkin perbedaan penyebutan saja secara lafaz. Gitu ya, Bu. Wafaqanallah jami'. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Hal min soal, Umar. Saya minta maaf Ibu sekalian, mungkin kalau malam ini kurang bisa maksimal. Insya Allah di pekan depan berarti kita akan melanjutkan pembahasan ini, hal perbedaan sikap atau perbedaan pendapat dalam masalah bermadhab. Dan insya Allah kita juga akan bahas sekalian hal-hal yang lebih detail terkait dengan masalah bermadhab. Bagaimana bermadhabnya orang awam. Lalu kalau misalkan mau bermadhab, madhab siapa yang harus kita ikuti, gitu. Allah azim. Dan kita taklid itu dalam semua permasalahan atau tidak. Misalkan dalam masalah fikih, ya dalam masalah fikih kita taklid. Bagaimana dengan dalam masalah akidah? Seperti itu. Itu Ibu ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Hal min soal qabla an nakhtimu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita jauhkan dulu Mas sekalian ya. Saya minta maaf sekali lagi Mas sekalian. Mbak Ustaz. Dimaafkan Ustaz. Ya, masa nggak dimaafkan?
Kita cukupkan sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allah mansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Filastin. Allah mansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Gaza. Allah mansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Rafah. Allah mansurhum wa ayyidhum wa qawwihim wajma' kalimatahum wa wahid sufufahum. Allah mansur mujahidin وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا قوي يا متين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.